Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda." Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surat Thaha, surat yang ke-21, surat yang ke-20, ayat yang ke-47. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah kita lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Karena itu pula jamaah sekalian, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalau tabungannya banyak, perhatikan 5 tadi. Alhamdulillah saat ini kita ada di Sahrullah, bulannya Allah. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah menjelaskan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan yaitu Syahrul Haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan pada saat itu tidak boleh umat Islam melakukan peperangan kecuali mereka diperangi atau mereka dimusuhi, tetapi memulai itu tidak dibenarkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian jauhlah nanti adalah yaitu bulan Rajab. Khusus untuk di bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bulan Muharram ini adalah di mana dikabulkannya taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan. Berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terdapat di dalam
surat Al-A'raf ayat yang ke-23 ya. Ini adalah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam setelah berdoa selama, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Kesalahannya adalah dilarang untuk mendekati atau memakan buah kuldi, tetapi itulah menjadi asbab terjadinya kemudian manusia anak beranak sampai hari ini. Itu yang pertama. Kemudian juga di bulan Muharram ini yaitu diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan lumba-lumba yang memakannya. Tapi sekali lagi itu menjadi pembelajaran bagi juru dakwah, tidak bolehnya kita dalam mengajak orang untuk berputus asa ya. Tapi kesalahan itu kemudian begitu beliau ada di perut ikan itu, maka beliau hanya berdoa Rabbana dalam La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian juga diselamatkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari bakaran api. Tapi dalam peristiwa itu ada satu peristiwa menarik, ada nenek-nenek yang usianya sekitar 275 tahun ikut sedih. Ya, sedihnya bukan karena Nabi Ibrahim dibakar, tapi sedihnya karena nggak bisa ngikut membakar Nabi Ibrahim. Karena pengikut-pengikutnya banyak yang kemudian didakwai oleh Nabi Ibrahim menjadi beriman, menjadi bertauhid. Ya. Jadi mahalnya hidayah itulah yang harus kita jaga, kita pelihara, kita rawat, kita pertahankan hingga hembusan nafas yang paling terakhir. Nah, termasuk saudaraku seiman yang oleh cinta pada kebaikan dan kebenaran yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabiullah Musa alaihissalam dan Bani Israel adalah dari pengejaran Fir'aun yang zalim pada saat itu adalah terjadi di bulan Haram juga. Untuk kita kaitannya dengan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah itu pun yaitu di bulan Muharram, yaitu setelah kekhalifahan Umar bin Khattab 4 tahun. Umar bin Khattab ini paling lama menjabat khalifah selama 10 tahun. Yang menarik, setelah habis sholat subuh, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, kiranya kalian tidak ada kegiatan acara keperluan yang sangat, maka aku minta kalian ikut bermusyawarah. Ada apa ya Amirul Mukminin? Nanti aku akan beritahukan." Kemudian setelah berkumpul beberapa sahabat, kaum Yahudi, kaum Nasrani sudah punya penanggalan kalender. Versi Romawi pun demikian, tapi kita belum ada. Maka ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Islam itu diambil dari Maulid Nabi, dari kelahiran Nabi. Ini kan sangat baik sekali. Sebagian ada yang beriman, tapi kemudian jangan. Nanti kalau penanggalan Islam itu dari Maulid Nabi, orang-orang akan hanya mengkultuskan kepada Nabi, dan Nabi tidak mau dikultuskan. Dan satu hal yang penting, sabda Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam faqulu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu fi ma'anahu. Jangan sekali-kali kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Cukup kalian katakan dan yakini sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusannya Allah, rasulnya Allah. Kemudian juga ada sabda Rasulullah yang 2 bulan, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Rasul ingatkan berulang-ulang kepada sahabat Nabi, kemudian diulangi beberapa hari sebelum wafatnya beliau. Apa? La taj'alu qabri 'aidan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, tempat perayaan, ya. Jadi kalau hari ini berkembang kuburan-kuburan dimegah-megahkan, di tempat dijadikan tempat wasilah tawasul, ini jelas mengingkari sabda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menambahkan, karena kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka adalah tempat sembahyang atau tempat penyembahan atau tempat perayaan. Nah, Rasulullah ulangi itu beberapa hari sebelum Rasulullah wafat. Nah, saudara seiman, maka kalau ada seorang ulama, saya lupa namanya, dengan kejujurannya dan keberaniannya, apa beliau mengatakan, menziarahi kuburan orang tua, ya, ketahuilah doanya orang tua yang baik, solih dan solihah itu lebih dahsyat daripada doanya 100 ulama sekalipun.
Nah, kalau ini benar, karena kaitannya dengan ridha Allah fi ridhal walidain, karena dikaitkan dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan, wajibkan kepada manusia untuk apa? Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian setelah itu Allah jelaskan apa, perintahkan dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka menziarahi kuburan makam orang tua kita lebih utama dibanding kita berziarah ke kuburan-kuburan yang lain. Ya. Di makam Rasulullah saja pun kita hanya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hanya bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada lainnya. Kemudian kita melangkah lagi. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya. Kemudian melangkah lagi. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu al-Faruqi radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hanya itu. Maka permintaan kepada makam adalah satu hal penyimpangan. Jadi dalam tawasul jamaah sekalian, ada tawasul yang salah, ada tawasul yang benar. Tawasul yang salah yang bagaimana? Yang ketika dia mendatangi kuburan, kemudian dia minta kepada si mayit. Ya. Dua wali, dua ustadz, dua guru, dua kiai, dua habib, tolong selamatin saya. Tolong saya, pekerjaan saya minta rezeki dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kesyirikan. Lain halnya dia setelah mengucapkan salam, cuman saya perhatikan banyak di antara kita ketika ziarah kubur itu rata-rata doanya enggak lengkap. Cuman assalamualaikum, assalamualaikum ya ahla diyar atau ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Rata-rata hanya sampai itu. Jarang yang sampai lengkap dengan kelanjutannya Pak. Wa inna insyaallah lahikuna biha. Enggak tahu saya karena belum siap atau karena takut atau karena enggak hafal. Kan kelanjutannya Pak setelah mengucapkan assalamualaikum ahlal kubur minal muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Apa kelanjutannya? Wa inna insyaallah, dan insyaallah saya pun akan menyusul kamu. Ada yang ketika ada yang menyebut itu temannya dicubit. Emang lu udah siap? Belum deh, nggak jadi deh katanya gitu ya. Nah, saudara seiman, jadi yang benar bagaimana? Kalau kita mau tawasul, kita berdoanya gini, ya Allah ya Arhamar Rahimin, guru ini, ustadz ini, ulama ini, kiai ini baik. Pernah kau muliakan, dia mulia dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan dakwanya, dengan ilmunya. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang pernah kau berikan pada ulama ini, berikanlah juga untukku. Nah, itulah yang dibenarkan. Karena prinsip kaitannya dengan doa, ada 3 ayat yang harus jadi kita pegangan. Yang pertama, di dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ini surat yang ke-40, surat Al-Mu'min. Ya, ada surat Al-Mu'minun, itu surat yang ke-23, tapi surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Tegas sekali Allah menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, tidak kepada yang lainnya. Ya, mintalah kalian kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di makam Rasulullah pun ketika kita di Raudhah itu ya hanya tadi assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Enggak ya Rasul, tolong saya Rasul, selamatin saya. Enggak boleh begitu. Ya. Kemudian ayat yang kedua jelas dalam Al-Fatihah selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan, tidak kepada yang lainnya. Kemudian satu lagi firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat, aku dekat sekali dengan hambaku. Aku akan kabulkan permintaan doa dari hamba-hambaku selama hambaku meminta. Ya, dengan apa? Di sini diterangkan oleh para ulama, selama doa kita untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, maka doa kita pasti Allah akan kabulkan. Hanya yang perlu kita pastikan doa kita adalah untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Ustaz, saya sudah berdoa berulang kali kok belum dikabulkan. Ada
yang menjadi penghalang doa tidak dikabulkan. Yang pertama, tidak meninggalkan kesyirikan. Orang yang masih melakukan kesyirikan tidak dikabulkan doanya oleh Allah sampai dia mentauhidkan Allah, sampai dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Jadi penyebab doanya nggak dikabulkan, dia durhaka sama orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, azulm. Dia melakukan kezaliman. Ya, dia melakukan kezaliman terhadap saudaranya, temannya, tetangganya, atau keluarganya. Bentuk kezaliman itu bisa contohnya ya mengambil haknya, memfitnahnya, menggibahnya. Termasuk kezaliman itu adalah kita menunda-nunda pelunasan hutang. Kita janji misalkan bulan Agustus mau kita bayar, kita sudah ada uang, tapi tidak kita segerakan pelunasan. Ini bentuk kezaliman. Termasuk tadi ghibah. Satu lagi, ya doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Apa sebabnya? Dia tidak meninggalkan yang haram dan riba. Mengenai haram dan riba, contohnya begitu indah sekali, ngeri tapi. Yang pertama adanya seorang musafir. Dalam hadis yang cukup panjang dari Imam Bukhari, orang ini safar, dalam perjalanannya rambutnya acak-acakan, awut-awutan, pakaiannya, wajahnya penuh dengan debu. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil menangis-nangis dia berdoa. Tapi doanya nggak dikabulkan. Kenapa sebabnya? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Na'udzubillah min dzalik. Dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa saja di antara kita yang pernah melakukan kezaliman, yang melakukan kemaksiatan dan dosa, yang pernah bergelimang dengan dosa, segera kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Ini termasuk bulan yang disebut syahrullah, bulan penuh dengan ampunan di bulan ini juga. Maka maksimalkan ibadah kita. Kemudian yang kaitannya dengan haji, yang bawa dia dengan rezeki yang haram. Dalam talbiyahnya dia menangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika lak. Sambil menangis-nangis dia bertalbiyah. Maka dijawab oleh malaikat, la labbaik wala syarik. Allah enggak manggil kamu. Kamu datang ke sini sendiri, dan semua yang kamu lakukan tidak ada nilai ibadah sedikit pun di sisi Allah. Walaupun teman-temanmu, walaupun orang-orang melihat kamu melakukan rangkaian ibadah hajimu dengan sangat sempurna dalam pandangan mereka, tapi sama sekali semua yang kamu lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang ini terkejut. Dalam keadaan terkejutnya langsung ditegaskan oleh malaikat, karena kamu datang dengan rezeki yang haram. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sudah berdoa, ya hatta mungkin harus sampai betul-betul yakin doa kita dikabulkan. Selain yang menyebabkan doa kita terhalang terhambat tadi, harus kita singkirkan. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dengan Allah. Jadi penanggalan Hijriah itu di di zamannya Umar bin Khattab, setelah beliau menjabat 4 tahun kekhalifahan. Ada yang mengusulkan lagi, bagaimana kalau dengan wafatnya Rasulullah? Kalau tadi Maulid Nabi, enggak, sama saja, itu sama saja, nanti akan. Kalau di wafatnya enggak, hari pernikahan Nabi, ini kan hari yang bersejarah, enggak juga. Maka sampai banyak usul-usulan. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib mengusulkan, ya Amirul Mukminin wahai Umar, bagaimana kalau penanggalan Islam itu adalah yaitu diawali dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ya. Umar bin Khattab sebelum bertanya apa alasannya, Ali bin Abi Thalib menambahkan, karena liana hadal ladzi nuqtatul intilaq. Ini adalah titik awal kebangkitan dan kemenangannya Islam dan umat Islam, Rasulullah dan para sahabat Nabi. Itulah kemudian usulan ini diterima oleh semua sahabat Nabi. Itulah dilakukan penanggalan Islam. Tetapi pada saat itu juga Umar bin Khattab menegaskan dengan kegembiraannya, beliau bertakbir. Demikian juga diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Resmi penanggalan Islam ini adalah berarti jangan pernah kalian lupa hadis Nabi, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia meniru-niru agama orang lain,
maka dia termasuk orang tersebut. Nah ini sejak itulah hal-hal yang tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam maka dijauhkan, dihindarkan, bahkan yaitu untuk ditinggalkan. Baik saudaraku seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran selalu mengharapkan kepada Allah. Ya, saya ingin tambahkan pada siang ini adalah kaitannya sebab-sebab lemah dan rusaknya iman hati dan iman. Kalau kita ditanya jamaah sekalian, iman siapa yang mentakjubkan? Ya, kalau yang sangat jauh imannya banyak, yaitu imannya para ahli surga. Di antaranya kalau wanita adalah imannya Ibunda Asiyah, Ibunda Maryam. Ya. Kalau yang di zaman Fir'aun imannya tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Sampai-sampai sebelum bertempur berhadapan dengan Musa, wahai Fir'aun, apa yang akan engkau berikan kepada kami? Ya, kalau kami memenangkan ya pertempuran dengan Musa, kamu akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Kamu akan mendapatkan pundi-pundi uang yang banyak. Maka kegembiraan itu apa? Punah seketika berhadapan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, karena ratusan atau puluhan tukang-tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali yang sudah disihir menjadi ribuan ular, tapi Nabiullah Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya menjadi ular besar kemudian makan. Selain itu juga mujizat yang lain dari tangan Nabiullah Musa, yaitu mendatangkan cahaya yang sangat benderang. Nah, di sini yang menariknya jamaah sekalian, ya, walaupun ini orang yang sangat rusak, orang yang jahat, tetapi ketika Allah menghendaki, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Begitu juga siapa seluruh dunia ini menginginkan agar orang itu diberi petunjuk hidayah oleh Allah, jika Allah tidak kehendaki maka nggak akan pernah orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terbukti seperti halnya Abu Thalib. Ya, didoakan oleh Rasulullah, inginnya Rasulullah ya sampai menjelang akhir kematiannya diminta qul ya la ilaha illallah. Paman katakan la ilaha illallah, yang dengan ucapan la ilaha illallah itu surga bagimu. Itu pun tak terucap. Apa sih sulitnya mengatakan la ilaha illallah? Nah, ini bagian rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri. Karena lepasnya iman, lepasnya hidayah, ya, pudarnya keyakinan keimanan kita kepada Allah dikarenakan satu, kita kurang bersyukur, jarang bersyukur, suka berkeluh kesah, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan yang kedua adalah kita tidak berdoa minta istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah keistiqomahan kepada Allah. Jamaah sekalian apa ya? Doa agar istiqomah gimana Pak doanya Pak? Atau jarang berdoa minta istiqomah? Yang bisa menjawab dengan benar nih hadiahnya umroh bayar sendiri loh. Ya sudah, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka istiqomah. Gampang ternyata. Ya senajan gampang, kalau ndak bisa ya ndak bisa, ndak ngerti ya ndak ngerti ya. Allahumma inni as'aluka istiqomah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu istiqomah, keteguhan ya hingga akhir hayatku mati dalam keadaan Islam dan iman. Ini menarik sekali. Begitu melihat mukjizat maka langsung mengatakan, "Duhai Musa, aku akan iman kepada Rabbmu, iman kepada Tuhanmu, Tuhannya Harun dan Bani Israel. Aku Islam, mengikuti apa yang kamu bawa." Itu kan Fir'aun marah berat. Siapa yang ngasih izin kamu? Kalau kamu mau ikuti Musa, menyembah Tuhannya Musa, beriman pada Musa dan apa yang dibawa oleh Musa, maka akan aku potong silang. Potong silang itu kalau tangan kanannya dipotong, kaki kirinya. Kalau kaki kirinya, kaki kanannya, maka tangan kirinya yang dipotong. Jawabannya apa? Hai Fir'aun, ketahuilah, jangankan kamu potong silang, kamu mutilasi pun kami nggak peduli, karena kami tahu yang dibawa Musa adalah al-haq, kebenaran, dan ini adalah bodoh bagi diriku jika aku tidak mengikuti hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudaraku seiman, nah hati ini lemah, hati ini goncang.
Sebagai penutup pelajaran yang menarik yaitu Bal'am bin Ba'ura. Yaitu siapa Bal'am bin Ba'ura? Ulamanya Bani Israel. Orang yang paling ngerti, orang yang paling paham tentang Taurat setelah Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Dan itu kepercayaannya Nabi Musa, Nabi Harun. Banyak orang didakwai sampai ratusan bahkan ribuan orang yang beriman karena dakwanya Bal'am bin Ba'ura. Tapi karena dunia dan hawa nafsu menguasai dirinya, kemudian dia menyalahkan Nabi Musa, Nabi Harun dan menganggap ajaran Nabi Musa itu sesat. Dia menganggap Taurat itu tidak benar. Tapi pada saat itu Allah langsung melaknatnya. Ya nanti antum baca ya lebih jelasnya tafsirin surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard wa tabahawa. Famathalu kamathalil kalbi in tahmil alayhi al-haz aw tatruku al-haz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Nanti rangkaiannya 174, 175, 176. Sekiranya kami kehendaki manusia akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang mereka lebih cenderungnya cintanya kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Perempuan manusia yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu dihalau ditinggal dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan pada umatmu agar mereka mau berpikir. Maka jamaah sekalian, yang paling mendasar yang menjadikan sebab rusaknya hati, iman, ibadah dan akhlak kita karena terlalu mencintai dunia dan mengikuti hawa nafsu. Semoga kita dan semoga diri kita dan keluarga kita diselamatkan dari azab neraka dan jadi orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami